Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih dalam pembahasan melawan godaan dosa. Ada 20 alasan untuk tidak berbuat dosa. Pada video sebelumnya kita sudah membahas 4 alasan. Alasan yang pertama, dosa tidak membawa kepuasan. Alasan yang kedua, satu dosa menyebabkan dosa-dosa lain. Alasan yang ketiga, satu dosa membuka peluang terhadap dosa-dosa yang lebih buruk. Alasan yang keempat, dosa memperbudak manusia. Dan alasan yang kelima, dosa mempermalukan dan merendahkan martabat. Cobalah berpikir tentang seorang pemimpin, katakanlah para pejabat sebuah negara atau para peneliti yang memberikan sumbangsihnya kepada kesejahteraan negaranya, masyarakatnya. Mereka layak mendapatkan penghargaan seperti kenaikan pangkat, hadiah Nobel, dan lain sebagainya. Tentunya mereka menjadi seorang figur publik yang sangat dibanggakan dan dihormati oleh para pemimpin negara dan dicintai oleh masyarakat. Kemudian lihat apa yang terjadi dengan reputasi mereka ketika borok-borok dosa pribadi mereka disingkapkan di mata masyarakat. Semuanya berubah, reputasi yang baik telah ternoda, dan sekarang Anda memandang orang itu dengan pandangan yang berbeda. Mereka telah dikotori, ternoda, dan cacat. Dan setelah mempermalukan dan merendahkan martabat mereka, popularitas yang diusahakan dengan jerih payah dan semua prestasi yang membanggakan hancur dalam sekejap akibat perbuatan dosa. Apakah orang yang seperti ini layak untuk diberi penghargaan atau kenaikan pangkat? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi jika ada fakta yang Anda temukan di suatu negara diberikan kenaikan pangkat kepada orang yang nyata-nyata pernah melakukan sebuah kesalahan, maka doakanlah para pemimpinmu, doakanlah kesejahteraan bangsamu. Jangan engkau angkat isu itu menjadi perpecahan, menjadi sebuah perdebatan yang membuat semakin runyam, semakin terjadi perselisihan di antara anak-anak bangsa. Ya, tugas kita mendoakan Bapak Ibu Saudara. Amin. Yakinlah bahwa di kerajaan surga dipastikan hal seperti itu tidak akan terjadi. Itu hanya bisa kita temukan di kerajaan dunia. Haleluya. Mari kita lanjutkan. Bagaimana sikap Anda tentang seorang pemimpin gereja atau para pelayan mimbar yang bertugas sebagai pemimpin pujian, pengkhotbah yang terkenal, diurapi. Namun ketika Anda tahu bahwa ternyata mereka adalah seorang homoseks, lesbian, LGBT, orang yang kasar, suka memukul istri, dan lain-lain sebagainya, tingkah laku yang tidak benar. Saya yakin Anda akan memandang rendah orang-orang yang seperti itu. Hidup mereka ternoda, prestasi-prestasi yang pernah dicapainya hancur dalam sekejap. Cemoohan-cemoohan yang mereka terima tidaklah sepadan dengan dosa yang mereka lakukan. Sungguh, berbuat dosa adalah suatu kebodohan. Dosa mempermalukan dan merendahkan martabat seseorang. Dalam Pengkhotbah 10 ayat 1 dikatakan, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Bangkai-bangkai lalat itu mengubah susunan kimiawi minyak urapan itu, sehingga minyak yang seharusnya berbau harum berubah menjadi berbau busuk yang menyengat. Amsal 6 ayat 32 dan 33 berkata, siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri, siksa dan cemooh diperolehnya, malu tidak terhapuskan. Jadi, mengapa kita tertarik berbuat dosa jika akhirnya kita harus menanggung rasa malu seumur hidup kita? Kenikmatan sekejap tidak sebanding dengan penderitaan seumur hidup yang harus kita tanggung. Cobalah bertanya kepada Simpson, apakah penyelewengan seksnya membuat hidupnya menjadi lebih baik? Bertanyalah kepada pendeta yang kehilangan muka akibat mencuri atau menggunakan uang gereja untuk memperkaya diri. Apakah ia mau melakukan perbuatan itu sekali lagi? Bertanyalah kepada seorang gadis yang hamil di luar nikah. Apakah dia tidak merasa malu dan martabatnya direndahkan?
bertanya dan bertanya, bagaimana perasaan mereka terhadap dosa-dosa mereka? Menyedihkan bukan? Dan mereka mungkin akan menangis bersama-sama. Ya, dosa mempermalukan dan merendahkan martabat. Kembali kepada Simpson, ia adalah seorang pembebas, sang perkasa, salah satu pria yang paling diurapi Allah yang terdapat dalam Alkitab. Namun di akhir hidupnya, sangat mengganaskan, mengerikan, dia diborgol, matanya dicungkil keluar, dipaksa memutar gilingan, menjadi bahan tertawaan musuh-musuh Allah. Musuh-musuh yang seharusnya telah dikalahkan olehnya. Hawa nafsu atau dosalah yang menghancurkan kehidupan Simpson. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus sangat mengasihi kita. Dan ia rindu menghujani kita dengan kemuliaan dan kehormatannya. Mazmur 103 ayat 4 berkata, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mari lawan godaan karena dosa akan mempermalukan dan merendahkan martabatnya. Datanglah kepada Tuhan, sebab Yesus, saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan saya dan saudara dari dosa oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, baginya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.